Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kapuk Film, dan kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Can't Take It Back tahun 2017. Jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe aja agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kapuk Film. Scene dibuka dengan diperlihatkan seorang wanita yang sedang mengetik di laptopnya. Dan dari ekspresinya wanita itu sangat frustasi dan ketakutan. Ketika dilihat secara seksama ternyata laptop itu sudah tidak menyala. Dan wanita itu selalu berkata maafkan aku menyesal. Dan tiba-tiba saja ia mendengar suara-suara aneh. Lalu ia segera mencari sumber suara itu. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Christine, di mana ia sedang menghadiri sebuah pesta pertamanya karena ia murid baru di sekolahnya. Tetapi sayangnya ia terjerumus ke dalam pergaulan yang kurang baik. Suatu ketika Christine sedang mengobrol dengan temannya yang bernama Nicole, di tengah-tengah obrolan, Nicole bercerita kepada Christine bahwa temannya Amber sudah tidak terlihat selama 10 hari. Sambil membuka Facebook Nicole mencoba untuk mengirim pesan kepada Amber. Namun kali ini Amber membalas pesannya. Dan ia juga mengirim tautan ke sebuah profil yang bernama Morgan. Di sana ia melihat komentar negatif Amber di profil Morgan. Lalu Nicole juga ikut berkomentar negatif. Lalu Nicole mengajak Christine untuk berkomentar juga. Awalnya Christine tidak mau, tetapi karena tidak enak Christine ikut berkomentar negatif di profil Facebook Morgan. Keesokan harinya Christine mencoba untuk menghapus komentarnya yang semalam, tetapi anehnya komentar itu tidak bisa dihapus. Lalu datang orang tua Christine dan memberi pesan kepadanya agar ia selalu menjaga diri, karena orang tua Christine ingin pergi untuk beberapa waktu. Lalu Christine mencoba melihat fotonya bersama Nicole semalam tetapi, anehnya ada sebuah tag foto bernama Morgan, padahal hanya ada mereka berdua di foto itu. Singkat waktu ketika di sekolah Christine menceritakan kejadian yang dialaminya tadi pagi, tetapi Nicole menganggap itu hanya halusinasinya saja. Lalu Christine berkenalan dengan seorang pria yang bernama Jack. Nampaknya Jack tertarik dengan Christine, dan berjanji akan bertemu di lain hari. Singkat waktu, terlihat Nicole sedang membuka Facebook dan ia mencoba untuk mengirim pesan kepada Amber. Dan tiba-tiba saja laptop dan TV Nicole mendadak error, dan samar-samar terlihat hal mengerikan dari dalam TV-nya. Lalu datang ayah Nicole, dan memberitahu bahwa Amber ditemukan tewas beberapa hari yang lalu. Lalu Nicole menceritakan hal ini kepada Christine, bahwa, sebelum kematian Amber ia menjadi gila karena selalu dihantui oleh sesuatu. Karena frustasi, Amber mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atap rumahnya hingga tewas. Keesokan harinya, Christine mencoba kembali untuk menghapus komentarnya, tetapi tetap saja tidak bisa. Lalu ia mengirimkan permintaan maaf kepada Morgan atas komentarnya kemarin. Ia sama sekali tidak mengetahui Morgan, ia hanya disuruh oleh Nicole. Tetapi tiba-tiba saja laptop Christine mendadak error. Lalu terlihat wajah Christine berubah menjadi aneh di kamera laptopnya. Sontak hal ini membuat Christine panik ketakutan. Lalu Christine menelpon Jack untuk datang ke rumahnya. Ketika sampai di rumah Christine, Jack mulai menceritakan hal yang sebenarnya. Bahwa dahulu Morgan dan Amber adalah satu sekolah. Namun Morgan memiliki kepribadian yang aneh dan berbeda dari yang lainnya. Hal ini yang membuat Morgan dijauhi oleh teman-temannya. Setelah itu Morgan keluar sekolah pada saat kelas 2, dan ia ditemukan tewas bunuh diri. Lalu Christine bertanya siapa yang memainkan Facebook Morgan, lalu Jack menjawab ia tidak tahu. Singkat waktu malam pun tiba, terlihat Nicole sedang mengobrol dengan seorang pria yang bernama Clint, tetapi setelah mengobrol, Clint meminta foto Nicole. Ketika Nicole melihat cermin tiba-tiba saja wajahnya berubah menjadi aneh, sontak hal ini membuat Nicole panik ketakutan. Keesokan harinya, pada saat ujian sedang berlangsung, Nicole berniat untuk mencontek tetapi tanpa diduga, teman-temannya justru beramai-ramai menyiksa Nicole dengan sebuah pensil.
Tetapi, itu hanya halusinasi Nicole saja. Dan teman-temannya nampak aneh melihat kelakuan Nicole yang seperti ketakutan. Di sisi lain, Christine kembali membuka profil Facebook Morgan, dengan harapan ada sedikit jawaban. Lalu tidak lama kemudian lampu tiba-tiba saja padam, dan yang mengejutkan muncul sesosok makhluk aneh di belakang Christine. Hal ini membuat Christine menjadi ketakutan, dan ketika lampu menyala ternyata tidak ada apa-apa di sana. Lalu ia melihat panggilan tak terjawab dari Nicole, dan Christine langsung bergegas pergi ke rumah Nicole. Ketika di rumah, Nicole mendengar suara-suara aneh. Lalu ia mencari sumber suara itu, dan ternyata itu adalah suara dari video dirinya di YouTube, yang sedang bertingkah aneh. Lalu tiba-tiba saja muncul tulisan aneh di dinding rumah yang bertuliskan, "Tidak bisa ditarik." Arti dari pesan itu adalah, komentar di Facebook Morgan tidak bisa dihapus. Ketika sampai di rumah Nicole, Christine langsung mencari keberadaan Nicole. Lalu tiba-tiba saja Nicole datang dengan keadaan tubuhnya yang sudah berlumuran darah. Lalu Nicole memotong lehernya sendiri dengan sebuah potongan cermin, sampai ia akhirnya tewas. Singkat waktu malam pun tiba, polisi sudah banyak berdatangan ke TKP. Terlihat Christine yang belum menyangka bahwa hal ini akan terjadi kepada temannya. Lalu detektif Preston datang dan sesegera mungkin ia akan mengusut kasus ini. Tetapi, Clint malah menyalahkan Christine atas kejadian ini. Lalu Jack datang dan menenangkan Christine. Setelah kejadian itu, Christine menceritakan hal ini kepada Jack, bahwa ia selalu dihantui oleh Morgan. Dan dia heran mengapa Facebook Morgan selalu aktif, padahal ia sudah tewas. Lalu Jack berkata, itu hanyalah halusinasi Christine. Dan Jack menyuruh Christine untuk beristirahat, dan untuk sementara waktu tidak membuka internet. Keesokan harinya, Christine mencoba untuk mengunjungi sekolah Morgan dulu, dan diam-diam ia menyelinap masuk ke dalam ruang berkas siswa. Lalu Christine menemukan berkas Morgan dan ia membacanya. Ternyata di dalam berkas itu berisi tentang riwayat hidup Morgan yang mengalami kepribadian aneh, dan depresi berat karena selalu mendapatkan perlakuan tidak baik dari teman-temannya. Tanpa disadari Christine meneteskan air mata saat membacanya. Tak terasa Christine di sana sampai malam hari, lalu Christine mulai mendapatkan gangguan dari arwah Morgan. Dengan sesegera mungkin Christine mencari jalan untuk keluar dari sekolah itu, tetapi semua pintu sudah terkunci. Ketika lampu menyala, ia mendapat sebuah pesan misterius, yang mengarahkan ke sebuah rumah sakit jiwa yang bernama Valley Medical Center. Keesokan harinya, Christine segera datang ke rumah sakit itu, dan ia menemui seorang dokter yang bernama Dr. Joshua, di mana ia adalah dokter kejiwaan yang dulu merawat Morgan. Dengan berat hati ia bercerita, bahwa, dulu Morgan sering diperlakukan tidak baik oleh teman-temannya, bahkan ia dilecehkan oleh seorang pria, yang selalu meminta foto senonoh Morgan, lalu disebarkan ke teman-temannya. Lalu Dr. Joshua menyuruh Christine untuk menemui nenek Morgan yang seorang peramal. Setelah itu Morgan dan Jack segera mencari peramal itu, dengan bermodalkan beberapa petunjuk dari Dr. Joshua tadi. Singkat waktu malam pun tiba, Christine sudah sampai di rumah peramal itu, dan ia bernama Rose. Lalu Christine bertanya tentang Morgan kepada Rose. Awalnya Rose menolak, tetapi, karena ia adalah neneknya, ia pun akhirnya menceritakan semua tentang Morgan. Dahulu Morgan adalah anak yang ceria, tetapi ia memiliki kepribadian yang aneh, sampai ia dijauhkan oleh teman-temannya. Awalnya ia bermain Facebook untuk mencari teman, tetapi akun Facebooknya selalu mendapat komentar negatif dari teman-temannya. Sampai akhirnya ia berniat untuk bunuh diri, dan pada akhirnya ia ditemukan tewas. Setelah itu, Rose dan Christine akan melakukan ritual pemanggilan arwah, tujuannya agar arwah Morgan bisa tenang. Kemudian Rose menyuruh Christine untuk memejamkan mata dan mengosongkan pikirannya. Akhirnya ritualnya berhasil. Christine bisa melihat masa lalu kelam dari Morgan, di mana ia selalu mendapatkan perundungan dari teman-temannya. Ternyata Amber dan Nicole ikut membuli Morgan selama hidupnya.
Dan yang paling mengejutkan ternyata Jack adalah pria yang melecehkan Morgan, dan juga menyebarkan foto senonohnya di internet. Lalu Jack menyuruh untuk menghentikan ritualnya, dan mengancam akan membunuh mereka berdua. Lalu tiba-tiba saja Jack melarikan diri. Setelah itu Christine mencari keberadaan Jack. Setelah berusaha mencari, akhirnya Christine menemukan Jack. Dan karena perasaan bersalah Jack akhirnya ia mengakhiri hidupnya. Beberapa waktu pun berlalu. Terlihat orang tua Christine sedang bersedih. Entah karena apa, ternyata pada akhirnya Christine selamat. Tetapi ia seperti berbicara sendiri. Bisa disimpulkan Christine mengalami gangguan jiwa. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Udah dulu ya. Mimin capek. Mau makan ketoprak dulu. Dan see you next time guys.